Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhira, fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, patut kiranya kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita benarkan apakah sudah benar tugas hidup kita, apakah sudah benar tujuan hidup kita, apakah sudah benar fungsi hidup kita. Panjenengan ingat-ingat, tugas hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah mencari ridhonya Allah. Fungsi hidup kita adalah menjadi Abdullah dan Khalifatullah fil ard, yang rahmatal lil alamin. Jadi panjenengan semuanya dihadirkan Ramadan ini adalah untuk memperkokoh iman dan takwa panjenengan. Kalau jawabnya iman dan takwa kita masih ada, maka bersyukurlah dan beristiqomahlah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila iman dan takwa kita berkurang, maka tambahilah. Kalau ada masalah-masalah yang bisa menyebabkan iman dan takwa kita menipis, maka masih ada kesempatan kita untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat 41 ayatnya 4, namanya surat Fussilat. Allah berfirman, dengan turunnya Al-Quran ini yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Apabila Al-Quran ini wabil khusus di bulan suci Ramadan
dan selama 11 bulan yang membawa berita gembira, kemudian panjenengan hidupnya tidak bergembira, berarti panjenengan semuanya harus bermuhasabah. Jadi Al-Quran itu diturunkan supaya panjenengan bergembira, dadaan sampean malah susah. Itu berarti ada yang salah dengan hidup kita. Karena Allah berfirman, Al-Quran diturunkan membawa berita gembira. Siapa yang bergembira? Ali Imran ayat 185, yaitu orang-orang yang dibebaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksaan api neraka. Jadi kalau dalam hidup ini panjenengan sekeluarga, anak cucu panjenengan senantiasa beristiqomah di dalam iman dan takwa, maka Rasulullah mengatakan baiti jannati. Jadi panjenengan apa yang dilakukan terus menerus meningkatkan, sholatnya meningkat, sedekahnya meningkat, amal-amal solehnya meningkat, sehingga larangan-larangan Allah itu dapat kita tinggalkan. Kalau larangan-larangan Allah sudah kita tinggalkan, maka akhlak kita menjadi terpuji. Kalau akhlak kita menjadi terpuji, itu tandanya iman dan takwa kita sedang bertambah dan kokoh adanya. Oleh karena itu panjenengan nanti buka, panjenengan miliki, panjenengan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keluarga panjenengan, anak cucu panjenengan dan seluruh umat Islam agar mengkokohkan 10 yang ada di surat 33 ayatnya 34 sampai 35. Jadi gampang caranya untuk mengingatnya, Pak. 33 itu nomor suratnya, ayatnya 34 sampai 35. Panjenengan sudah pernah membuka surat itu? Ada 10 yang apabila panjenengan punya, panjenengan akan diampunkan seluruh dosa-dosa panjenengan, dan panjenengan akan dibebaskan dari api neraka, dan panjenengan akan mendapatkan rahmat dari Allah. Nanti panjenengan lihat ya. Jadi 10 itu kanan 5, kiri 5. Saya singkat IITBS KSPKD. Nah, itu namanya singkatan, Pak. Jadi disingkat supaya sampean paling tidak punya ingatan, gitu maksudnya. I adalah Islamnya harus baik, ya, imannya harus baik, T-nya harus taat, kemudian B-nya benar, 5-nya sabar. Jadi orang yang sabar itu juga ada 4. Sekarang juga bulan 4, ya Pak ya? Ya toh? Sekarang kan bulan 4 toh. Nah, jadi kalau panjenengan bisa melakukan 4 hal tadi, Islamnya kokoh, imannya kokoh, selalu taat, selalu benar, maka jenengan akan menjadi as-sobirin. Dan yang perempuan namanya as-sobirot, orang-orang yang sabar. Sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, sabar dalam kekayaan,
dan sabar dalam penderitaan juga 4. Ya, makanya eling-eling 4 ya, dan 1. Berarti 4 1 namanya surat Fussilat. Nah, ada 5 lagi Pak, yaitu K adalah khusyuk. Ini yang paling penting. Jadi kalau buahnya Ramadan ini nanti panjenengan dapatkan, maka sholat panjenengan itu bisa menjadi sholat yang khusyuk. Kemudian S-nya panjenengan rajin bersedekah. P-nya nomor 8 itu namanya puasa. Loh Pak, puasa nomor 8. 4 tambah 4 berapa Pak? 8. Lah puasanya juga pas nomor 8. Lah 8 itu kan gemuk Pak ya. Jadi gemuk ya. Ya. 9-nya Pak adalah menjaga kehormatan. Yang ke-10-nya adalah dzikir. Jadi 10 hal itu panjenengan nanti dalam hidup ini jenengan belani, jenengan minta kepada Allah, caranya ditambahi, ya Allah kokohkan Islam kami, kokohkan iman kami, kokohkan taat kami, kokohkan benar kami, dan jadikan kami orang yang sabar. Ya Allah, jadikan sholat kami khusyuk. Ya Allah, jadikan kami orang yang dermawan bersedekah, ilmu maupun harta. Ya Allah, kokohkan hikmah puasa kami. Ya Allah, tundukkan nafsu kami dan jadikan kami orang yang selalu berzikir. 10 itu panjenengan miliki, insya Allah nanti panjenengan akan menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Tentunya ya harus bertafakoh fiddin Pak, harus belajar agama. Surat At-Taubah ayat 122. Dengan tafakoh fiddin, memperdalam agama, Islam kita akan jadi kokoh, iman kita jadi kokoh, dan ihsan kita jadi kokoh, sehingga kita menjadi orang yang baik. Oleh karena itu Allah di surat 41 tadi ayat yang keempat, dan yang membawa peringatan tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkannya. Siapa yang tidak mau mendengarkannya adalah Al-Baqarah 6 sampai 7, 8 sampai 20. Namanya kamu. Apa Pak? Kamu. Nah, apa kamu? Ya, jadi setelah Al-Quran itu diturunkan, ada istilah namanya kamu. Nah, kita disuruh bercermin dengan Al-Quran itu. Kalau kita termasuk mukmin, Al-Baqarah 1 sampai 5 sampai wafat, surga tempatnya. Tapi kalau termasuk kafir 6 sampai 7, maka jika wafat tidak bertaubat, belum mendapatkan hidayah, neraka tempatnya. Adalah munafik. Al-Baqarah 8 sampai 20. Ya, makanya peringatan-peringatan itu tentang berita gembira ini harus disampaikan kepada umat yang beriman tadi, yang mukmin tadi, yang mukminat tadi, supaya hidupnya bergembira. Kalau hidupnya bergembira, hidupnya senang, maka akan timbul yang namanya semangat. Makanya jenengan harus semangat, ya, harus semangat. Lah, peringatan bagi siapa? Bagi kamu tadi. Kafir sama munafik itu harus dikasih peringatan. Tapi mereka selalu berdusta dan ingkar janji, dan juga sering berkhianat. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan karakter kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, dengan kita selalu menjaga iman dan takwa kita, akan selalu yang namanya tunduk dan hilang. Nanti panjenengan lihat Islam kafah itu
Ya, syaratnya Al-Baqarah ayat 207 itu ikhlas, dan 208-nya kita akan bisa masuk ke dalam Islam secara sempurna dan setan akan menjadi musuh-musuh kita. Lah, setan tadi kesukaannya bersahabat dengan kamu, yaitu orang kafir dan orang munafik. Musuhnya setan adalah mukmin. Makanya panjenengan berbahagialah kalau menjadi musuh setan. Jangan sampai panjenengan malah sedih, malah jadi malah bolo ya. Coba ya. Jadi mulai sekarang kita harus kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita ini malah jadi gurunya setan. Setan itu nggodho tok, Pak. Ya, mari ngono manusia tergoda. Namanya manusia itu khalifah di muka bumi, Pak. Lah jadi setan yo nemen pintere, Pak. Setan yo wis ampun Pak. Dadi nggodho tok, mari ngono sampean wis kreatif yo. Sampean wis pinter iku jare setan, aku wis gak uman belas musuh manusia itu. Jadi manusia itu makanya awal dari Al-Qur'an itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, ditutup dengan minal jinnati wan nas. Jin ada yang jadi setan, ya, manusia juga ada yang jadi setan. Jin juga ada yang beriman takwa, manusia juga ada yang beriman takwa. Jadi siapa musuh setan? Adalah jamaah Masjid Al-Ikhlas yang Al-Mukhlasin. Nah, ya Pak, nanti lihat Pak kodenya ya, 38 ya, namanya surat Shad, diwalik 83, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas, setan ampun tidak bisa menyesatkan. Makanya sampean berbahagialah punya Masjid Al-Ikhlas ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa membawa panjenengan dan seluruh umat yang berada di kanan kiri masjid ini masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.